Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Astuti Kadrian dengan nomor induk kemahasiswaan F2019 01053 Prodi Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Mengenai diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari penyakit osteoartritis tersebut. Osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi dan tulang subkontral dan menyebabkan nyeri pada sendi tersebut. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tentang OA atau osteoartritis tersebut. Klasifikasi OA dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama klasifikasi OA berdasarkan etiologi dan yang kedua yaitu mengenai klasifikasi berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Klasifikasi yang pertama yaitu mengenai klasifikasi berdasarkan etiologinya. Berdasarkan etiologinya, OA dapat terjadi secara primer maupun sekunder. Dapat dilihat pada slide yang di samping. Ada metabolik, ada kelainan anatomi, trauma maupun inflamasi. Yang pertama yaitu mengenai metabolik. Pada metabolik ini yaitu ada atresia kristal, akromegali, akronosis, hemokromatosis dan penyakit Wilson. Selanjutnya mengenai tentang kelainan anatomi. Pada kelainan anatomi ini yaitu ada yang namanya slipped femoral epiphysis, epiphyseal dysplasias, penyakit Blood, dislokasi koksa kongenital dan sindroma hipermobility. Berikutnya yaitu mengenai tentang trauma. Pada trauma ini yaitu ada yang namanya trauma sendi mayot, fraktur pada sendi, bedah tulang, jajas kronik dan beban mekanik kronik. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada inflamasi. Pada inflamasi ini yaitu ada yang namanya semua atropati inflamasi serta artristik septik. Pada slide berikutnya yaitu mengenai tentang klasifikasi yang kedua. Klasifikasi yang kedua yaitu mengenai tentang klasifikasi OA berdasarkan lokasi sendi yang terkena. Klasifikasi ini digunakan dalam penata laksanaan OA secara menyeluruh, baik secara farmakologi maupun non-farmakologi. Penanganan tidak hanya pada sendi lutut, punggung, lumbar, tetapi juga dapat mengenai sendi-sendi yang di samping ini. Pertama yaitu mengenai OA tangan. OA tangan ini yaitu ada yang namanya nodus, Heberden dan Burkhardt, arthritis erosive intervalang, serta carpal metacarpal yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai OA kaki. OA kaki yaitu ada yang namanya halus valgus, halus rigidus, jari kontraktur, serta talonavikular. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada OA coxa. OA coxa yaitu ada yang namanya superior, axial atau medial, dan diffus atau yang sering disebut dengan coxa senilis. Yang selanjutnya yaitu ada OA lutut. OA lutut ini yaitu ada yang namanya bony enlargement, genu valgus, serta genu varus. Berikutnya yaitu ada yang namanya OA vertebra. Pada OA vertebra ini yaitu terdapat sendi apofisial, sendi intervertebra, spondylosis, dan ligamentum atau sering disebut hyperostosis. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya OA, tetapi ini ada yang terdapat pada tempat lainnya. Di sini dia terdapat yang namanya glenohumeral, acromioclavicular, tibiotalar, sacro OA generalisata atau sistemik. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penetapan pada diagnosis. Yang pertama yaitu anamnesia. Pada anamnesia ini yaitu saya akan menyebutkan mengenai faktor resiko dari penyakit. Yang pertama yaitu bertambahnya usia, riwayat keluarga dengan OA generalisata, aktivitas fisik yang berat, obesitas, trauma sebelumnya, atau adanya deformitas pada sendi yang bersangkutan.
Yang kedua yaitu ada pemeriksaan fisik. Yang ketiga yaitu adanya pemeriksaan penunjang. Berikut ini yaitu klasifikasi mengenai diagnosis OA berdasarkan kriteria American College of Rheumatology atau ACR. Dapat kita lihat ada pada slide yang berikutnya, dan ini dia gambarnya. Pertama yaitu berdasarkan kriteria klinis. Yang pertama yaitu nyeri sendi lutut dan paling sedikit 3 dari 6 kriteria yang ada di samping ini. Yang pertama yaitu krepitus saat gerakan aktif. Yang kedua kaku sendi yang kurang dari 30 menit. Kemudian umur yang melebihi 50 tahun, pembesaran tulang sendi lutut, serta tidak teraba hangat pada sinovium sendi lutut dan nyeri tekan tepi pada lutut. Yang sensitivasinya itu yaitu 95% dan spesifikasinya itu 69%. Yang berikutnya yaitu berdasarkan kriteria klinis dan radiologis. Nyeri sendi lutut dan adanya stetofit dan paling sedikit 1 dari 3 kriteria di samping ini, yaitu yang pertama kaku sendi yang kurang dari 30 menit, umur yang melebihi 50 tahun, serta krepitas pada gerakan sendi aktif. Yang sensitivasinya itu yaitu 91% dan spesifitasnya itu yaitu dia 86%. Yang berikutnya yaitu berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris, yaitu nyeri lutut dan paling sedikit 5 dari 9 kriteria berikut ini, yaitu yang pertama usia yang melebihi dari 50 tahun, kaku sendi yang kurang dari 30 tahun, krepitus pada gerakan aktif. Pada slide berikutnya yaitu mengenai penyulit pada OA. Penyulit yang perlu diperhatikan pada penyakit OA ini yaitu ada yang namanya malaligmen, kemudian intervertebral displacement, kemudian klasifikasi diskus intervertebralis. Dapat kita lihat di samping ini yaitu mengenai diagram alur pendekatan diagnosis OA. Kemudian pada slide berikutnya lagi yaitu ada penata laksanaan pada penyakit OA yang bertujuan untuk mengurangi atau mengendalikan nyeri, mengoptimalkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari, dan meningkatkan kualitas hidup, serta menghambat progresivitas penyakit dan mencegah terjadinya komplikasi. Kita pindah pada slide berikutnya yaitu mengenai derajat beratnya OA lutut dan HIP berdasarkan indeks Lekuens atau berdasarkan aspek klinik saja. Penilaian indeks Lekuens ini untuk derajat beratnya penyakit OA lutut digunakan untuk pertimbangan pemilihan jenis terapi yang efektif. Indeks Lekuens ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama keluhan nyeri atau ketidaknyamanan, kedua jarak tempuh maksimal dalam berjalan, yang ketiga yaitu kemampuan beraktivitas fisik sehari-hari. Kemudian derajat beratnya penyakit OA berdasarkan indeks Lekuens ini kalkulasi terhadap ketiga parameter yaitu interpretasinya, yaitu yang pertama minimal nilai dari setiap parameter yaitu 0, maksimal nilai dari setiap parameter adalah 8, minimal nilai dari indeks Lekuens adalah 0, dan maksimal nilai dari indeks Lekuens ini yaitu 24. Jadi yang saya akan jelaskan di sini yaitu yang pertama besarnya nilai dari indeks Lekuens 0 yaitu dia dikatakan normal, 1 sampai 4 ringan, 5 sampai 7 yaitu sedang, 8 sampai 10 yaitu berat, dan 11 sampai 13 sangat berat. Kemudian yang terakhir yang melebihi dari nilai 14 yaitu berat sekali. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai diagnosis dan penata laksana osteoartritis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.